Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku. Sekali lagi shalom. Penuh sukacita hari ini walaupun kita di luar kehujanan tadi ya. Tapi kerinduan kita untuk menyembah Tuhan, puji nama Tuhan lebih besar mengalahkan kemalasan kita. Amin. Amin. Saudara, kita mau siapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk menaikkan syukur kepada Tuhan. Kita boleh ambil posisi ternyaman kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa di surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, datang kepadamu Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Bapa. Kami boleh sampai di hari ini Tuhan, di minggu pertama bulan September ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun berganti tahun Tuhan. Kami senantiasa merasakan kasih-Mu, kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa, kami mau menaikkan syukur bagi-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, membawa setiap kerinduan kami Tuhan untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini maupun yang belum bisa hadir Tuhan. Tetap Tuhan sertai, Tuhan menyertai setiap kami. Tuhan, kami alaskan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang memberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Ada kasih Tuhan yang senantiasa setia. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau membawa pujian kami kepadamu Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang mulia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Kami mau terus dekat-Mu Tuhan.
memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lebih semangat lagi. Kita mau nyatakan bangkit serukan nama Yesus. Ya Allah yang dahsyat, ya Allah yang berkuasa. Kita mau terus serukan nama Tuhan seumur hidup kita. Katakan bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Buat iblis gemetar. Kalahkan iblis jadinya. Dengan kuasa namanya. Katakan bangkit. Bangkit serukan nama Yesus. Maju, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan iblis jadinya. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sorakan haleluya. Kita mau bangkit untuk Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Terus maju, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kalahkan iblis dayanya. Dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Sambil bertepuk tangan, katakan nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Katakan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya, Tuhan buat Tuhan kita. Namanya di atas segala nama, amin. Raja di atas segala raja, amin. Kita mau sorakan haleluya, 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 haleluya. Ku sorakan haleluya. Engkau kekuatan di hidup kami Tuhan. Kami tak akan gentar. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan
kita siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kami kuat bukan karena kekuatan kami Tuhan, namun Engkau Allah yang menolong kami.
Tuhan baik bagi setiap kami hari-hari ini. Engkau tahu kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang kami rindukan dalam kehidupan kami. Tak sekalipun Engkau melupakan itu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Hari ini bawa kami lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Bawa kami untuk lebih mengerti atas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini setiap anak-anak Tuhan mau datang di hadapan Tuhan, mau belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan membawa kami untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. 1000 rebah di sisiku, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sertaku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ya, Engkau baik. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, merapi setiap anak-anak Tuhan yang mau belajar. Biarlah Roh Kudus pimpin kami, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah sesuai dengan kebenaran Tuhan, agar kami diberkati, agar kami dipenuhi oleh Roh Kudus, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Tuhan baik, amin. Lihat kanan kirinya, katakan Tuhan baik. Sampai juga kita di September, saudara. Ya. Ya, saya bersyukur Tuhan tolong dalam sepanjang tahun ini, saudara. Sampai hari ini, sampai September ini, Tuhan tolong kehidupan kita. Tak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Kalau Tuhan tinggalkan kita, saudara, selesai hidup kita. Ya, selesai hidup kita dan kita nggak tahu ngapain. Kita bagaikan apa? Penumpang di suatu pesawat, tetapi tidak ada pilotnya, saudara. Saudara harap-harap cemas pasti. Ya, sampai enggak, jatuh enggak, mati enggak, dan sebagainya. Begitu juga saya dan saudara kalau tanpa Yesus, saudara. Ya, Yesus baik bagi saya dan saudara. Hari-hari ini apa yang saudara rasakan, hari-hari ini apa yang saudara sedang proses dalam kehidupan saudara, itu Tuhan beserta saudara.
Sekalipun saudara di tengah badai. Sekalipun saudara di tengah badai. Tapi ingat saudara, di tengah badai ada satu binatang yang selalu kuat, yaitu Raja Wali. Ya. Raja Wali adalah sebuah saudara. Semakin badai itu kuat, dia semakin rentang sayapnya saudara. Sebenarnya orang Kristen harusnya seperti itu. Orang Kristen bukan burung pipit. Orang Kristen bukan burung pipit. Kena hujan kecil saja dia sudah kesakitan. Orang Kristen nggak seperti itu saudara. Makanya saya dan saudara harus tahan banting. Ya, saya nggak tahu proses nanti apa lagi, apa yang terjadi di hidup saya dan saudara. Ya, tapi saudara harus tanamkan di cara berpikir saudara. Saudara tuh Raja Wali. Saudara itu lebih dari pemenang. Ya, makanya tadi lagu walau 1000 rebah di sisiku, apa lagi? Tetaplah Allah. Ya. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Saudara nggak tahu hari-hari ini apa masalah beban saudara. Saudara lihat kanan kiri makin sulit, saudara lihat sekeliling makin sulit. Tapi ingat Tuhan tuh baik bagi saudara. Ya, hari ini saudara ada, hari ini cuaca seperti ini, hari ini apapun kelelahan saudara, ya. Tapi Tuhan tuh baik. Saya cukup lelah, cukup capek sebenarnya, ya kan. Pagi prepare karena gereja masih berantakan karena ada kegiatan kita. Ya, saya pagi-pagi harus jemput, saya khotbah, saya main drum, ya, saya akhiri juga ibadah. Tapi kalau saya hidup dalam pengeluhan, saudara, saya tidak berada di atas ini hari ini. Ya, saya akan duduk diam. Saya bisa sampaikan kepada hari ini kita yang nggak usah ibadah lah hari ini. Kalau saya sampaikan gak usah ibadah hari ini, siapa yang mau marah? Gitu. Tapi saya coba itu saudara, saya jalani itu. Ya, Raja Wali itu ada di tengah badai. Raja Wali itu ada di tengah badai. Kalau saudara hari ini masih angin sepoi-sepoi, saudara belum jadi Raja Wali. Saudara hanya burung pipit atau burung gereja yang bersangkar di satu tempat, kena angin saja jatuh dan mati. Ya. Jadi saudara nikmati proses hidup, masih panjang, sangat-sangat panjang. Ya, saudara terkasih, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ya, di bulan September di awal ini saya mau berikan kepada saudara satu kekuatan dari firman Tuhan, bukan dari saya, tentang penguasaan diri. Katakan kanan kiri penguasaan diri. Ya, kita perlu penguasaan diri. Amin. Amin. Ya, kita butuh kontrol diri, pengendalian diri. Kita butuh namanya manajemen kehidupan kita. Kita sedang di luar pagar atau lagi di dalam pagar. Ya. Jadi itu saudara harus belajar. Bukan saudara saja, saya juga belajar penguasaan diri. Selama saya belajar kepada anak-anak, untuk pertumbuhan dewasa dikatakan bahwa saudara, pertumbuhan dewasa itu bukan tiba-tiba di usia 15, saudara sudah dewasa. Mungkin secara pengertian dewasa adalah usia pada akil balik, benar. Tetapi saudara, untuk pendewasaan mindset, pendewasaan mentalitas saudara, ya, pendewasaan kehidupan jiwa saudara, itu namanya proses. Pendeta terhebat pun yang sering melakukan mujizat-mujizat atas nama Tuhan, saudara belum juga tentu dia bisa kuasai dirinya. Dia mungkin hebat di altar, tapi mungkin di rumah tangga dia berantakan. Mungkin di pekerjaan, mungkin di jemaatnya. Ya.
Jadi saudara dan saya perlu penguasaan diri. Amin. Amin. Di buah-buah roh kita belajar penguasaan diri itu di nomor 9. Benar atau tidak? Benar. Setelah kelemah lembutan baru penguasaan diri. Saudara pernah nggak lihat strukturalnya buah-buah roh? Oke, strukturalnya buah-buah roh itu punya makna, saudara. Punya kekuatan masing-masing. Posisi kasih itu tidak ada di tengah. Posisi kasih di mana, saudara? Paling atas. Kasih saudara, yang tidak dikendalikan dalam penguasaan diri itu juga berabe. Mengerti? Saudara mengasihi orang lain, mengasihi ini. Tapi bahasa kasarnya itu jangan bodoh. Kendalikan dirimu, lihat ini benar enggak hikmat Tuhan. Ya, sebenarnya enggak perlu hikmat Tuhan. Saudara dikasih pikiran, dikasih secara tidak langsung saudara sudah tahu psikologis orang. Ya, saudara pasti bilang, aku tahu sih dia itu, pasti dia kayak gini. Secara tidak langsung saudara tidak perlu kuliah psikolog, tapi saudara sudah mengerti psikologis orang. Ya, makanya saudara, kasih itu butuh yang namanya penguasaan diri. Gitu. Kayak Esther misalnya. Kalau Esther itu mengasihi satu orang. Saudara seperti ini. Kalau saudara mengasihi pengamen, saudara berikan uang. Ya kan? Benar atau tidak? Oke. Yang pengamen atau minta-minta di jalan, saudara pasti punya hati berat sekali pengen memberikan. Benar? Tapi ingat, ada dua hal memang yang saudara lakukan. Yang pertama, kebutuhan hidupnya saudara sedang bantu. Tapi yang kedua adalah membiasakan dirinya untuk tidak belajar. Membodohi yang sudah bodoh. Ya, masih banyak sekarang kerjaan yang tidak perlu ijazah kok. Benar atau tidak? Benar. Benar. Jadi saudara, ternyata kasih yang saudara lakukan itu butuh praktikal yang namanya penguasaan diri. Setelah kasih apa saudara? Sukacita. Sukacita yang tidak dikontrol juga akan melampaui batas. Terlalu sukacita hidup saudara, saudara lupa. Ya kan? Saudara lupa bagaimana saudara susah. Ya. Hidup ini perlu yang seperti itu. Sukacita terus boleh, tapi harus ingat porsinya. Jangan di mana-mana kita girang-girang dan sebagainya. Memang joyful itu penting dalam diri saudara. Sukacita itu penting, tapi yang terlalu over, saudara lupa. Ya. Sebenarnya sukacita itu bukan praktikal dari sebuah hati saudara yang sedang senang. Sukacita itu adalah sebuah bagaimana saudara bisa dekat dengan Tuhan. Itu praktek sukacita saudara. Sukacita yang saudara munculkan, banyak orang mencari sukacita. Misalnya dia sudah gajian awal bulan seperti awal bulan ini ya kan. Itu sukacita benar. Ya kan? Keterlaluan sukacitanya dihabisin uangnya. Kemana? Ya kan? Misal makan boleh sekali, tapi kalau makan habis juga. Ya kan? Terlalu sukacita. Ternyata sukacita itu perlu manajemen. Butuh yang namanya penguasaan diri. Benar atau betul saudara? Ada orang over sukacita, mau makan apa kami dah? Oh mau makan ini pizza, beli katanya, ya kan? Datang Bang Idu, mau makan apa Bang Idu? BPK, beli katanya, beli. Nggak sampai di tanggal 3 sudah habis uangnya. Hilanglah sukacita itu.
Ya kan Martina? Mau apa Kak Mida? Jam 2 saya belikan. Iya, besok dia belikan, besok dia belikan. Dia lihat tanggal 5. Kok cepat menipis uang ini? Hilanglah sukacita itu. Berarti sukacita yang berlampau-lampau itu salah juga. Ya, saudara, kita lanjut tentang penguasaan diri. Oke, kita baca Amsal 25 ayat 28. 1, 2, 3 ayat. Saya ulangi, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal yang ditulis oleh Salomo, saudara, itu sebuah makna. Saudara punya nih diri kuat dan sebagainya, tapi saudara pagar tembok yang saudara yang harusnya bangun dengan rapi dan sebagainya sedang roboh. Karena kenapa? Penguasaan diri saudara tidak ada. Seperti itu. Jadi perlu yang namanya tembok-tembok mengatur kehidupan kita. Misalnya nih, ya kan? Saudara ini sudah lelah bekerja. Ya, lelah bekerja. Jangan lagi dihantam untuk main-main, misalnya seperti itu. Ya kan? Akhirnya saudara apa? Kelelahan. Harusnya saudara sedang bangun tembok kekuatan-kekuatan saudara untuk men-save tenaga saudara, tapi saudara enggak. Itu secara fisik saja, ya. Bagaimana dengan akal, saudara? Ternyata akal itu penting untuk kita jaga, ya. Jiwa. Saya bicara sama murid. Ada 3 bagian manusia. Yang pertama, saudara, tubuh, lalu jiwa, lalu roh. Oke. Tubuh saudara sudah tahu. Tubuh itu apa aja? Organ-organ, ya kan? Bagian-bagian yang fisik kita, tangan, kepala dan sebagainya. Kalau roh itu adalah pemberian Allah untuk kehidupan kita. Allah roh, manusia roh. Ya, makanya kita ada roh. Makanya waktu Kejadian 1 ayat 26 katanya imagode. Arti dari imagode serupa dan segambar. Roh aku ada padamu juga. Namun jiwa, kita belajar tentang jiwa, saudara. Apa itu jiwa? Jiwa apa? Tunggu dulu. Ada asuransi apa? Asuransi jiwa. Apa asuransi jiwa? Itu namanya yang kalau kecelakaan. Prudensi. Kan itu Bang Edo. Nama Jasara Harja. Jasara Harja? Iya. Oh ya. Oke. Itu asuransi kecelakaan ya kan? Ada asuransi jiwa ya? Misalnya kalau sudah error dia, oh ini di asuransi nih. Makanya saya mau bertanya saudara, jiwa itu terdiri apa saja saudara? Pikiran, apa lagi? Perasaan. Oke, bertumbuh psikologis saudara. Saya sampaikan kepada anak-anak, bilang seperti ini. Kalau sering bohong itu lagi bermasalah nggak psikologisnya? Hah? Iya, setuju ya. Berarti saya langsung bulatkan di papan tulis itu. Yang bermasalah psikologis berarti orang kalian yang ngomong, saya bilang. Seperti itu, kalian yang ngomong. Jadi yang bermasalah psikologisnya orang gila katanya. Iya, oke. Saya tanya lagi, kalau yang sering lupa, yang sering lupa, itu saudara menurut saudara apa? Saya tanya, tapi Pak, itu kan fisik katanya. Lupa itu
kelewatan di anak-anak dan sebagainya. Jadi menurut saudara yang sering lupa itu bermasalah nggak psikologisnya? Hah? Kebiasaan. Kebiasaan itu kan dimulai dari apa? Sengaja. Sengaja itu termasuk dalam apa? Pikiran. Berarti kalau sering lupa itu bermasalah apa? Psikologis. Kalau yang bermasalah psikologis disebut orang? Enggak ada yang nggak terima. Pertanyaannya, Pak, ini anak-anak sekarang cukup gimana dengan usia 70? Kan makin lupa dia, Pak. Lupa dia ini, jalan lupa dan sebagainya. Apakah dia sakit jiwa? Hah? Oke, itu cukup unik kan pertanyaan seperti itu. Kan kita berbicara sering lupa itu sakit jiwa katanya. Oh, lebih halusnya lagi, sedikit bermasalah psikologisnya. Iya, yang sering lupa, iya normali kan, normali kehidupan. Karena kebanyakan aktivitas bisa sekali lupa, tapi sering lupa itu bisa bermasalah psikologisnya. Itu kan sakit. Ya, itu berarti dia sakit jiwa. Ya sekalinya kan sekali bermasalah. Maksudnya lupa yang tidak normali. Maksudnya kalau normali itu kan yang tiba-tiba kita lupa bawa kunci. Misalnya udah di bawah kita atau jalan tinggal kunci kita di atas. Ya kan? Seperti itu normali, Saudara. Itu sebuah normali. Makanya saya katakan bahwa usianya semakin tua dan sebagainya dan lupa itu normali. Makanya di pertama saya sampaikan kepada anak-anak yang ada waktu itu saya bilang usia kita dari kecil, usia akil balik itu berapa? Sepakat saudara? 18. Usia kelas 6 SD sudah ada yang menstruasi. Berarti itu udah usia akil balik saudara. Ya, fisiknya sudah mulai matang. Nah, itu akil balik kita sepakati. Bangsa Israel juga bangsa Yahudi 12 tahun itu sudah Yesus pun khotbah pertama sekali di Bait Allah itu usia 12 tahun, Saudara. Usia 12 tahun. Berarti dia sudah akil balik, pemikirannya sudah matang. Makanya kenapa kita tidak baptis selam di usia 12 tahun ke bawah? Karena mereka belum mengerti apa itu baptis selam. Ya, baptis pengajaran demi pengajaran. Seperti itu saudara. Saya berbicara di awal, kalau usia 12 mulai 30 normalinya adalah dari saudara kecil, remaja, mulai dewasa umur, mulai dewasa ya, dewasa muda, dewasa tua, baru lansia dan sebagainya saudara. Itu normali saya sampaikan kepada anak-anak. Bahwa saudara itu normali. Makanya kita penting namanya mengendalikan diri, penguasaan diri. Itu masuk yang namanya psikologis, saudara. Ya. Itu penting pikiran, perasaan, itu apapun saudara, yang dalam diri kita, mentalitas kita, bagaimana kita, emosional kita, saudara, hadir itu dimulai dari yang namanya pengendalian diri, yaitu penguasaan diri. Ya. Itu penting. Makanya di akhir buah-buah roh itu disebut dengan penguasaan diri. 8 buah roh itu tidak akan terjadi tanpa penguasaan diri. Jadi pentingnya saya dan saudara menguasai diri. Seperti itu. Ya, jangan sering-sering sepakat kepada kesalahan. Jangan sering-sering kompromi kepada kesalahan. Mas, tahu maksud saya? Maksud saya tahu saudara, jangan sering-sering kompromi dengan kesalahan. Kesalahannya maksudnya, kesalahan kecil adalah tadi seperti lupa misalnya, ya kan? Seperti lupa, bohong. Ya, bohong itu menjadi besar itu ketika saudara mulai
sepakat dan kompromi. Ya. Akhirnya saudara tidak ada penguasaan diri. Robohlah tembok benteng saudara yang sudah bangun. Ya. Jangan kompromi, malas. Kalau sekali saudara malas ke gereja, selanjutnya akan malas ke gereja. Benar atau betul? Jangan biasakan kesepakatan itu, saudara. Kesepakatan yang tidak baik. Kalau kesepakatan yang baik itu boleh. Itu juga penguasaan diri. Ya lanjut, Bang Edi. Ya di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, saudara. Ya kita bahas cuma satu saja, penguasaan diri. Kalau saya bahas dari kasih sampai sukacita dan sebagainya, itu panjang perjalanan kita. Ya lanjut Bang Edi. Ya. Apa itu penguasaan diri? Penguasaan diri adalah kemampuan untuk menahan diri dari keinginan daging, mengendalikan emosi, pikiran, dan tindakan agar selaras dengan kehendak Allah. Ya. Saudara, kehendak Allah tidak bisa terjadi atas diri saudara jikalau saudara tidak mulai menguasai diri saudara. Manusia itu punya free will, kehendak bebas. Sehingga Allah yang harusnya menentukan, misalnya Bang Edo nih. Bang Edo, pasangan sudah Tuhan sediakan. Spesifikasinya sangat detail. Karena sesuai kebutuhan Bang Edo. Tetapi karena free will-nya lebih besar, dia lihat, ini lebih cocok. Tinggi, berpendidikan S3, keluarganya kaya raya, dan sebagainya. Pandangan dia. Ya. Makanya butuh penguasaan diri. Nanti kita belajar untuk saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Seperti itu. Sehingga ternyata yang Tuhan sediakan buat Bang Edo adalah yang biasa-biasa saja menurut pandangan manusia. Yang biasa-biasa saja, yang nggak kayak artis Korea, kan dan sebagainya, ya bekerja ya begitu-begitu saja, yang flat aja dan sebagainya. Ya, tapi saudara dengan saudara bisa kuasai diri itu sebenarnya tujuan. Tapi saudara makanya artis banyak yang cerai. Banyak dan sebagainya karena pilihan hidupnya melalui kehendak bebasnya. Misalnya Esther nih punya spek, aku harus orang Filipin misalnya gitu. Oke lah, Filipin kayak Indonesia juga wajahnya ya. Oke lah, kita agak lari ke Eropa, ya kan? Aku mau kayak orang-orang Polandia katanya. Yes. Hidung mancung, tinggi, putih. Kalau digandeng itu di mall, mata melihat terus. Dan sepertinya, ternyata Tuhan kasih yang apa? Bata. Dari dalam-dalam, pedalaman, dan sebagainya. Dan sebagainya. Seperti itu. Tetapi yang Tuhan sediakan seperti Bang Edu tuh menyesalkah dapat teacher ini? Bang Edu menyesalkah dapat teacher ini? Sepertinya tidak. Ya. Teacher ini gimana? Miliki teacher Edu? Untung besar ya. Saudara, kadang-kadang itu di luar apa? Padahal saya tahu masa mudanya Bang Edu itu pengejarannya cukup ekstrim, saudara. Sam. Coba selip sana. Ternyata jatuh hati kepada teacher ini. Ya kan? Seperti itu. Begitulah teacher itu ya. Dia coba gabung di grup sana, grup sini untuk mencari, ada dulu pencari cinta, ya seperti itu ya. Bawa menikah besar, bawa apa tuh? Bawa Silver Queen, Cangkibar,
Ternyata yang ini, ternyata yang mengerti hatiku. Seperti itu, yang menerima keadaanku. Ya seperti itu saudara. Ya, penguasaan diri itu penting. Makanya sebuah kota tanpa tembok itu seperti ya rentan terhadap serangan. Tidak ada perlindungan. Demikian juga hidup kita tanpa penguasaan diri saudara. Penting penguasaan diri. Karena sampaikan kanan kiri penting ya penguasaan diri. Ya, ya penting itu. Jangan kita coba apa? Seperti ini. Misalnya nih, saudara, merokok, ya kan? Saya tuh dari kecil tidak merokok. Saya tidak minuman keras. Ya, apalagi hal yang namanya obat-obat terlarang. Enggak. Tapi pertanyaannya, saya bisa nggak menggunakan itu? Menurut saudara bisa nggak? Ya dapat penghasilan gaji dan sebagainya. Bisa kan saya beli kan? Saya bisa beli. Tapi kalau saya tidak coba bangun, makanya dari dulu tembok rokok, tembok miras, tembok obat-obatan terlarang dan sebagainya saudara, saya tembok tebal-tebal saudara. Dengan pengertian yang benar. Ya. Kalau berkawan tuh bisa aja Marlina. Ya kan? Kayak Marlina nih, sudah tahu di awal bulan gajinya ada, uangnya mulai tebal dompet lah. Kalau kamu pergaulan, ya kamu tidak bangun selama ini tembok-tembok yang kamu sedang bangun dengan baik bersama Tuhan. Akhirnya saudara, Marlina itu punya kumpulan, kita nggak tahu. Beda-beda agama, beda-beda suku di dalam pekerjaan. Mulai, itu buka, sana kita. Coba duduk, nongkrong. Ya, mulai dan sebagainya. Tapi bangunlah tembok dalam pengertian kebenaran firman Tuhan yang benar, saudara. Ya. Makanya saya tidak bisa orang goda saya dengan rokok. Walaupun teman-teman saya merokok. Sampai satu ketika ada satu guru, saudara. Karena dia susah aja, nggak ada duit dia, saudara. Dia tapi harus ngepul terus mulutnya sama kopi. Saya bilang, Pak, belilah kopi. Ya, dibeli kopi. Datang dia bilang, Bang Sam, mulutku ini belum berasa Pak. Beli, sebenarnya saya nggak mau beliin dia rokok, saudara. Akhirnya ya, ambillah saya bilang sama mereka kayak seperti ini. Kalian yang merokok, saya yang ngisap asap kalian. Aku yang beliin rokok, saya bilang. Tapi cuma sekali itu ya Pak, saya bilang saya nggak mau. Mending Bapak minta nasi padang, saya belikan nasi padang. Kenyang perut Bapak, saya bilang. Ya katanya, mungkin kadang-kadang orang tuh kan sudah tersugesti saudara. Rokok itu bisa menghilangkan stres. Mau 5 bungkus dia minum, sama aja saudara. Dia dihisap sama aja saudara. Setelah itu hutangnya nggak berkurang. Saya kasih perumpamaan ke murid. Jika dia punya hutang 5 juta, dia merokok dalam sehari itu 1 bungkus 10.000. Berarti 300.000 dalam 1 bulan. Menurut saudara, apa keuntungan dari rokok? Tidak ada. Asap yang ngepul. Tapi pengeluaran 300, akhirnya berapa jadinya pengeluaran bulan depan? 5.300.000. Ya? Seperti itu saya kasih pengertian. Saya bilang kan, ada yang tawarin, Pak Sam rokok lah. Saya bilang, saya sampaikan ke mereka. Makanya Marlina, saya mulai bangun tembok itu. Tembok pengertian yang benar untuk orang lain tidak bisa serang saya. Kalau saudara tahu masa-masa perjanjian lama untuk berperang, pertama mereka bangun adalah tembok saudara. Supaya tidak bisa diterobos ya. Makanya tembok terpanjang di dunia tembok apa? Tembok Cina. Ada berapa ribu kilometer? Sekitar belasan ribu saudara. Belasan ribu tembok. Itu maksudnya apa? Supaya pembagian wilayah itu orang tidak bisa masuk.
Demikian juga pengertian kita, penguasaan diri kita penting untuk kita kendalikan dengan baik. Tembok itu bangun semen dengan benar. Semen. Kasih semen 3 roda yang kuat-kuat saudara. Ya kan? Semen padang, semen apa lagi itu? Yang penting semenisasinya benar. Oke, saudara bangun itu Marlina. Saya sampaikan kepada teman-teman saya yang merokok, saya katakan, berikan saya satu manfaat konkret ya saya bilang, yang jelas, datanya jelas, bahwa rokok ini menguntungkan diri saya. Kalau ini, saya lebih banyak beli rokok dari bapak, saya bilang. Makan saja saya beli sana beli sini, apalagi cuma rokok 10 ribu seperti ini, yang nggak ada cukainya kayak gini. Bisa 5 bungkus saya bilang sehari, saya belikan untuk tak ada satupun yang bisa menjelaskan itu. Sehingga Marlina, yang saya sampaikan tadi kan Marlina saja tuh soal tembok ini. Marlina ternyata tembok pengertian itu penting. Sehingga orang tidak mudah terobos kita. Nggak bisa terobos. Gitu. Kalau misalnya ini saya bisa buka gerbang tembok saya. Kalau misalnya Pak Sam, nanti kita makan di sini ya. Saya buka gerbangnya saudara. Kalau itu buka saudara. Enggak saya temboki itu saudara. Saya buka dengan baik-baik. Masuk. Ya kan? Seperti itu saudara. Tapi kalau hal-hal yang buruk, saya semenisasinya jelas. Ya, saya pakai bata yang paling keras. Supaya orang lain tidak bisa masuk. Seperti itu. Yang Marlina, kamu kan cantik katanya. Kenapa kamu belum pacaran? Ini cowok 10 sedang ngantri. Katanya Tuhan yang memilih. Seperti itu. Harus masuk apa? Perizinan GBI Soul and Light. Harus ada SK, surat keputusan dari gembalaku katanya. Sedap. Misalnya seperti itu. Kan makin sulit lah dapat pacar dia. Banyak banget aksesnya saudara ya. Harus ada stempel gereja, itu lebih parah lagi. Ya, saudara, itu yang kita perlu saudara. Apalagi di kota Batam ini. Ya. Lelah bekerja saudara 30 hari, kalau ada 31 hari, 1 harinya itu libur saudara. Akhirnya saudara lampiaskan dalam hal-hal yang tidak berguna. Ya. Jadi itu penting. Makanya penting komunitas seperti ini, saling ngerangkul. Ya, semuanya ikut konser kemarin ya di sini. Ya kan semua ada foto lagi, ditulis lagi Soul and Light, dibilang oh hebat ini konser Project atau Soul and Light ini, saya bilang. Bikin sendiri. Ya harusnya sih. Nanti kita undang Franky Kuncoro di sini ya. Senang saudara kan? Kita nggak usah undang-undang orang lain, kita aja nikmati foto habis-habisan saudara. Ya. Ya, Franky Kuncoro. Nah, sekali Yesus enak itu, ya. Nggak perlu saudara kejar-kejar. Foto bang. Saya sampai hari ini tak ada foto-foto sama mereka. Kalau mau foto saya yang artis, foto sama saya. Ya, saudara itu penting, penguasaan diri, pengendalian diri. Jangan pengendalian tanah ya. Tanah, air, api, itu avatar. Ya, saya cuma ada pengendalian diri, saudara. Itu penting. Lanjut. Ya, lanjut. Penguasaan diri bukan berarti mengandalkan kekuatan sendiri. Ini juga harus mengerti kita, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa saya harus lebih kuat, saya harus menahan diri. Tapi saudara, penguasaan diri bukan soal kemauan manusia semata, melainkan hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, kekristenan yang disebut penguasaan diri itu tidak akan terjadi jikalau saudara jauh sekali daripada Tuhan. Yang membuat saudara terkontrol dengan baik, adanya pengendalian diri, seberapa dekat saudara dengan Tuhan. Ya. Kalau saudara tidak intens,
tidak intim dengan yang punya pengontrolan diri dengan baik, saudara tidak akan bisa. Bukan berapa lama saudara berdoa, bukan. Bukan berapa lama saudara penyembahan, bukan. Tapi saudara bagaimana hidup demi hidup, detik demi detik, 1 kali 24 jam berapa menit, berapa detik, segitu tiap detik saudara andalkan Tuhan atau tidak. Dia hebat berdoa, 1 jam dia bisa berdoa, dia bisa berkata-kata 1 jam. Tapi setelah sejam itu dia melakukan hal yang sama, dosa yang sama, hal yang salah yang sama. Itu menurut saudara bagaimana? Itu bukan penguasaan diri, tetapi kedekatan keintiman saudara dengan Allah. Bagaimana saudara membangun hari-hari saudara bersama Kristus. Seperti itu saudara. Ya. Bekerja tetap hati seperti untuk Kristus. Dimarahin bos, lihat wajahnya seperti malaikat. Pasti nggak bisa. Tapi lihat itu. Bagaimana saudara service yang terbaik, excellent yang terbaik, excellent service yang terbaik, saudara. Ya. Bekerja, Kamida bekerja dengan serius, Kak Karen, Bang Korne, ya. Apalagi perantau-perantau, ya, Mas Restu, Mbak Putri, Edo, Karen, Bang Korne, Kak Mida, Kak Esther, Kak Marlina. Kalau Edo sama Teacher ini itu sudah Batam sudah rumahku, ya kan? Batam rumahku. Kuatkan diri saudara. Ya. Oke, kuasai itu. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Itu pertanyaan kembali kepada diri masing-masing. Oke. Titus 2 ayat 11 sampai 12 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ya, bagaimana saudara penguasaan diri? Penting di Titus ini sampaikan saudara, karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua. Makanya saudara, penyelamatan saudara, penguasaan diri yang terjadi dalam hidup saudara tidak bisa tanpa Tuhan. Wajib ada Tuhan dalam diri saudara. Wajib ada Tuhan. Ya. Saudara terkasih, mari kita mulai dengan baik, tata dengan baik. Ini penting atau tidak penting? Ini baik atau tidak baik? Ini butuh atau tidak butuh? Ya, dalam kehidupan saudara, mulai bangun itu dengan baik-baik. Oke, next, Bang. Mengembangkan penguasaan diri. Yang pertama, tinggal dalam firman dan selalu berdoa. Berdoa itu bukan masalah jam, bukan masalah 1 kali 8 jam saudara berdoa, bukan itu. Tapi andalkan Tuhan. Misalnya sedang berdoa, Tuhan, makasih untuk hari ini, saya masih bekerja dan sebagainya. Ya, baca firman Tuhan. Kalau saudara tidak bisa bawa Alkitab seperti ini, saudara baca di HP. Kalau enggak saudara langganan lah. Ada apa tuh? Banyak tuh langganan tuh, sarapan pagi, saat teduh, sate bersama ini dan sebagainya. Nah, itu coba langganan, coba saudara dengar ulang-ulang. Itu membangun diri saudara. Lalu yang kedua, peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Maksudnya apa saudara? Latih kepekaan terhadap suara Roh Kudus dalam setiap keputusan dan respon kita. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ketika saudara melakukan sesuatu, ada yang berkata di dalam diri saudara, lakukan yang ini saja. Itu lakukan. Saya percaya itu muncul karena keintiman saudara kepada Tuhan. Tapi kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan, suara apapun gak bisa saudara dengar. Cuman saudara bisa dengar suara Roxel, Oni, Momo, nah itu kalau gonggong kedengaran suaranya. Tapi suara Tuhan gak bisa peka saudara. Karena kenapa saudara gak intim? Berapa kali saudara datang ke gereja ini selalu digonggong sama Anja. Karena saudara gak intim sama mereka.
Yang intim sama mereka cuman saya. Ya kan? Si Kano udah teriak-teriak, Roxen. Dia tuh udah tahu aja tuh kalau dia ada hari ini itu dia pagi itu dia teriak-teriak, terus ke sini, terus. Dia kayak bertengkar di bawah sama anjing, saudara. Ya, dan sebagainya. Turun saya, sini Roxel. Kok nurut kali dia sama Bung Yo? Udah capek aku loh, gak mau dia datang-datang katanya. Datang, sebagainya. Itu butuh keintiman, saudara. Ya, saudara, anjing itu peka dia dengan suara tuannya. Saya kalau keliling ini, keliling tempat ini, saya lepasin anjing itu, dia sudah peka suara motor saya, saudara. Udah datang mereka tuh. Masuk, kabur, lari. Daripada kena tunjang, katanya. Mending aku lari, katanya. Cepat-cepat masuk. Seperti itu, saudara. Kepekaan itu dilatih. Ya, dilatih. Jadi Tuhan tuh tahu suara Esther dan suara Kak Mida, walaupun satu kos. Ya kan, sedang berdoa itu kan tuh, oh ini suara Esther katanya. Walaupun satu kos, oh ini suara Mercy. Oh, ini suara orang yang nggak percaya ini katanya. Ini nggak percaya, ini nggak perlu kudengar ini. Sedang itu kepekaan, ya. Bukan peka ya, kepekaan, ya saudara. Lalu yang ketiga, latihan setiap hari. Penguatan diri tidak datang dalam semalam saja. Itu dilatih dalam interaksi kita dengan manusia. Ya, mulai kita tahu pila-pila. Makanya psikologi saya mulai tahu kita kan. 4 adalah bertumbuh dalam komunitas. 1 rumah lebih baik daripada 10 rumah. Coba tanya ke yang banyak rumah. Bapak tidur di mana? Dia bingung, karena kenapa? Di sono ada rumah, sini ada rumah. Tapi 1 rumah itu menjadi kediaman dia. Maksudnya apa? Saudara kalau berada di komunitas Soul and Light hari ini, bukan karena brand gerejanya, tapi karena komunitasnya yang hidup, jangan sekalipun tinggalkan. Karena saudara mulai keluar dan saudara mulai bangun dari nol. Kalau saudara sudah ini saudara kita seiman semuanya, semakin digesek itu semakin bagus. Bertengkarnya Kak Mida nanti dengan Esther itu bisa terjadi. Dalam hal yang kecil bisa terjadi. Dan itu tidak akan bisa saudara hindari. Saya dan saudara manusia yang dinamis, bukan statis. Bisa lagi Esther bermasalah di kantor, di tempat kerjanya, Kamida lagi di tempat kerjanya. Ketemu kalian dalam peristiwa yang sama. Sedang bertanduk, bisa berantem. Tapi kalau komunitas yang sehat, komunitas yang kuat saudara, yang ada saat ini, apapun gesekannya tidak pernah bisa sakit hati. Ya. Kan bisa saja nih muka tiba-tiba kayak saya nih. Muka saya bukan muka yang adem, saudara. Saudara kalau lihat saya itu bukan muka yang adem. Kayak Mas Restu tuh adem, kita lihat wajahnya kan. Kayak Teacher Edu itu, dia lagi masalah, 1000 masalah, wajahnya gitu aja, saudara. Ya, jadi orang bisa senyum hanya lihat wajahnya. Tapi orang lihat wajah saya belum tentu. Ya kan, saya tuh sebagai kayak ini Hitler, saudara. Seram. Kalau lihat wajah saya tuh kayak gak ada damai sejahtera. Ya. Tapi saudara, ingat, kita bangun dengan itu, kita sudah bangun komunitas ini, sudah mengenal, itu Pak Sam memang kayak gitu. Wajahnya sampai tua pun, sampai mati kayak gitu. Ya. Sampai tua pun kayak gitu. Mbak Putri, wajahnya ya senyum aja, atau wam hangat kayak apa tuh matahari sore itu saudara, sunset, hangat dan sebagainya, bisa seperti itu, ya kan? Kalau wajah saya saudara kayak kiamat datang, saudara, ya, petir nyambar, kayak gitu kalau wajah saya. Makanya saya kalau masuk kelas, saya tidak pernah ada kata salam pertama sekali di masuk kelas. Ada anak-anak dari ujung tuh berlari sampai jatuh dia. Saya lari masuk mereka. Saya duduk enggak salam dulu, saya perbaiki yang perlu saya buka laptop, buka ini.
saya bilang, shalom, shalom. Itu saya, saudara. Jadi komunitas ini sudah hangat seperti ini, Kak Karen gesekkan ke siapa saja, sudah tidak sakit hati. Emas pemurnian perapiannya semakin dilebur semakin murni. Ya. Karena kita beda-beda, ada orang Jawa, ada orang campuran gado-gado, Edo, Cina, Padang, Nias lagi, ya kan? Nah, ada Edu, ya kan? Batak Tulen, Nainggolan, ada Timur, Flores Mangarai, ada Batak Siantar, Senggol Sikit Hantam, nah, Senggol Baco, ya kan? Ya kan? Ada Esther Bata, ada Marlina Nias, ada Kak Karen Nias, tapi berada di Padang yang sudah mulai tahu dia rasa nasi Padang tuh yang kayak mana yang paling enak. Bang Korne, ada saya, saudara. Itu bermacam-macam. Gesekannya itu kuat, saudara. Ya kan? Ya, tapi enak. Karena kenapa? Warna-warni. Itu asik dilihat daripada merah menyala semua di sini. Ya kan? Merah menyala semua, mana yang saudara lihat? Mana enak lihat? Purple, ya kan? Ya kan? Kayak kuning telur, ya kan? Warnanya beda-beda, saudara. Ya kan? Pas diaduk warnanya cantik. Tapi kalau merah semua, selesai sudah. Ya, satu bertanduk, semua bertanduk. Jadi kalau saudara digesek itu biasa saja. Ya, sampaikan kanan kiri, kalau digesek biasa saja. Ya, bilang digesek itu biasa saja. Ya, manusia menajamkan manusia. Ya, itu terjadi. Bang Edo tiba-tiba sakit hati dia sama saya. Itu terbiasa itu, saudara. Di grup yang lain saya jemput, Edo nggak saya jemput. Punggur, dia ada mantel, ya kan? Memang terlalu jauh juga doh, dari Pelita ke Punggur, bisa kita ibadah jam 11 tadi ini, kita mulai, ya kalau jemput, makanya alternatifnya Edo jalan sendiri, ya kan? Oke, seperti begitu ya, saudara, ya. Satu kali kalau saudara bisa sakit hati sama saya, tapi karena tembok yang saudara sudah bangun dengan baik, penguasaan diri yang sudah baik, saudara tidak pernah masuk yang namanya cobaan itu dari iblis. Iblis itu tidak mau membunuh, tiba-tiba dia penggal kepala saya. Enggak, dia paling pintar apa? Menipu. Lebih bagus gereja sana, datanglah. Gak bagus gereja sana, pendetanya kayak gitu dan sebagainya. Mulai saudara cari gereja kemana saja sama. Yang beda cuma apa? Fasilitasnya. Gedung. Waktu satu gereja di Botania kebakar, ada fasilitasnya? Enggak, hancur dalam seketika. Kalau saudara mencari fasilitas. Ya, tapi kalau saudara sedang cari komunitas nomor 4 tadi, saudara tidak cari fasilitas. Gereja ini tutup, kita buka gereja di bawah pohon itu, kita tetap duduk sama-sama. Menangis bersama, ya, bersukacita bersama. Ya, kalau hari ini saudara tergesek satu sama lain itu biasa saudara, ya, biasa digesek, supaya saling mengenal. Benar? Kalau Kak Mida ini di Roma, Esther di Amerika, nggak mengenal dia, tapi saking dekatnya saling gesek dia. Saya bilang, oh gitu Esther ya, kata dia. Oh, nah, ya kan? Mari, oh gitu Kak Mida ya, kayak gitu habitnya, kan kayak gitu. Makanya kedekatan Kak Karen sama Bang Korne, oh gitu Korne ya, katanya. Iya kan? Waktu mencintai setengah mati Bang Edu sama Teacher Eni, ini segalanya. Weh, Teacher Eni, tadi pastor, mantap kali, dia bawain makanan. Iya kan? Enak sekali. Sudah berumah tangga, semakin digesek, sudah dekat saudara. Iya kan? Ya kan? Mau katanya ngorok Bang Edu, dia udah tahu.
bising kali, aku nggak pernah tidur kayak gitu. Apalagi yang kayak saya ini saudara, ngoroknya luar biasa. Kayaknya semua makhluk sudah tahu. Jadi saya sudah santai aja. Saudara, itu faktor apa? Alam. Oke, yang keempat itu penting. Bertumbuh di komunitas ini. Badai pun apa yang terjadi, jangan pernah keluar dari zona ini. Sekali saudara keluar, saudara malu untuk masuk. Karena kenapa? Merasa bersalah. Dan itu sering terjadi. Ya, sering terjadi. Saya nggak mau slack di sini gara-gara uang. Nah, itu paling males saya itu, saudara. Uang ciptaan manusia, jangan slack sama uang. Ya, saudara robek, saudara bakar itu uang, sudah tidak ada lagi nampak. Tapi waktu yang saudara berikan kepada saudara-saudara ini itu mahal dan tidak pernah terulang. Ya. Ya, tak pernah terulang lagi. Oke, ini terakhir. Kita udah lapar ini, saudara. Ayat yang ke-24. Yang ke-24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Katakan amin. Amin. Salibkan dagingmu, biar pimpinan Roh Kudus ada padamu. Yang terakhir. Ini pernah saya sampaikan, tapi saudara saya sampaikan lagi. Kita tidak bisa mengatur angin, tetapi kita bisa mengatur layar kapal. Amin. Tak satu pun yang bisa tahu angin barat, angin timur, apalagi Batam ini saudara. Tak satu pun bisa tahu saudara angin dari mana. Tiba-tiba badai aja dia. Tapi kita bisa ngatur apa? Layar kapal. Mau kita tutup, mau kita arahkan ke kiri, mau arahkan ke kanan. Cobaan itu saudara tidak akan pernah tahu datangnya kapan. Tapi hati saudara yang sudah siap bisa saudara arahkan. Itu pencobaan atau coba-coba. Ya kan? Lewat saja itu. Amin. Tetap kuasai diri di dalam Tuhan. Amin. Kita mau perjamuan kudus. Kita tundukkan kepala saudara. Saya undang itu untuk bangkit berdiri. Ya. Boleh kami dah bagikan kepada teman-teman semuanya. Ya. Bagikan langsung aja. Mengikut Yesus itu keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku takkan mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Dosa
dosaku disucikan, salibnya, salibnya, salibnya teramat mulia. Dosaku, oh disucikan oleh darah Yesus. Sambil musik, saudara boleh berdoa kepada Tuhan. Mulailah menata hidup dalam kehidupan bersama Kristus. Ikut kehendak Allah, bukan kehendak pribadi. Bahwa pribadi kita sepenuhnya dalam kontrolnya Tuhan. Pengendalian daripada Tuhan kepada kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan baik bagi kami. Oh Yesus, terima kasih. Amin, amin, amin. Angkat roti lebih tinggi daripada atas kepala saudara dan mari kita terima roti yang melambangkan tubuh Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah mati menyelamatkan kita, menggantikan posisi saya dan saudara. Ingat itu, ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kita makan roti ini, mari kita dengar sabda Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dalam Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam hari, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat anggur lebih tinggi dari atas kepala kita, saudara. Melambangkan darah Yesus di atas segalanya, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Darah Yesus sudah tercurah atas diri kita, saudara. Jangan sekalipun kita tumpahkan lagi darahnya atas perbuatan-perbuatan kita, atas apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan mengatur semuanya dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan melakukan kehendak-Nya atas pribadi kita di dalam kehidupan kita. Mari saudara, sebelum kita minum anggur ini, mari kita dengarkan sabda Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku
telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yes, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Di awal bulan ini kami punya komitmen bersama Tuhan. Kami mau menyampaikan bahwa kami butuh Tuhan. Kami rindu hidup kami dikendalikan sepenuhnya oleh Tuhan. Tak sekalipun kami keluar dari jalurnya Tuhan. Bahwa kami lebih lagi serius, fokus di dalam Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hari ini. Untuk perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kebenaran-Mu menjadi pengarah dalam kehidupan kami. Menuntun kami lebih baik lagi. Menurut kehendak Tuhan atas pribadi, lepas pribadi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah jemaat Tuhan diberkati. Dan operasional segala kegiatan untuk gereja dapat diberikan kepada gereja dan memberkati gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus berkati tangan-tangan yang memberikan. Bahkan yang belum bisa juga Tuhan Yesus berkati. Biarlah persembahan ini untuk berguna untuk gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang telah kita siapkan. Dengan ucapan syukur kita memberi.
saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Ada yang terkasih pastor kita, Pastor Samuel ya, yang terkasih saudara kita Esther, boleh maju ke depan. Sama-sama kita nyanyikan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ada satu lagi. Happy birthday to you. Dimohon dengan kasih saudara Bang Edo. Bang Edi. Oh. Bang Edi. Sik 1 2 3. Oke. Kita akan sama-sama berdoa buat Pastor Samuel dan juga saudari kita Esther, karena di bulan ini mereka ditambahkan usianya 1 tahun. Kita sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pada hari ini kami masih bisa berdiri di tempat ini, bukan karena hebat kami, tapi itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Secara khusus Tuhan, kami hari ini mau berdoa buat Pastor Samuel yang berulang tahun, yang Tuhan tambahkan usianya 1 tahun. Kami bersyukur Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati hamba-Mu Tuhan, terus menjadikan dia menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, secara khusus untuk memajukan pelayanan di tempat ini. Bapak yang baik, kami juga berdoa, dan biarlah segala sesuatu rencananya, kami percaya jika dia berpengharapan kepadamu Tuhan, segala sesuatu akan Tuhan berikan jalan, segala sesuatu Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Kami juga berdoa buat pergumulannya, buat semuanya Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus yang campur tangan, Tuhan Yesus yang turut bekerja atas semua hal-hal yang dikerjakan secara khusus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat kedua orang tua yang sudah membesarkannya selama ini. Kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Satu hal yang kami minta Tuhan, dan biarlah keluarganya juga semakin diberkati Tuhan, Ibu, dan berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, sehingga hamba-Mu boleh menyaksikan bahwa ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan bagi keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan, segala sesuatu yang direncanakan ke depannya, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat saudari kami, teman kami Esther juga yang berulang tahun di awal September ini. Kami juga berdoa, dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa memberkati, berkati keluarganya, orang tuanya, dan biarlah Tuhan di usianya yang baru boleh semakin takut akan Tuhan, sehingga kehidupannya Tuhan boleh selalu mengandalkan Tuhan. Berkati pekerjaannya Tuhan, pelayanan kami serahkan kepada Tuhan, sehingga apapun yang dia kehendaki, apapun yang dia inginkan ke depannya, boleh Tuhan campur tangan, boleh Tuhan hadir, sehingga dia boleh melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa dan harapan kami. Kami serahkan kedua anak-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan, dan biarlah kami terus bersatu di dalam melayani pekerjaan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja GBI Salt and Light di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Doa berkat sekalian. Luar biasa. Happy birthday Esther, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Kita akhiri ibadah kita saudara. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat yang daripada Tuhan. Cinta, kasih, damai sejahtera Allah turun atas setiap kita, memenuhi kehidupan kita. Berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Apapun yang kita perbuat, Tuhan buat berhasil, menjagai kita, memberkati kita. Allah Immanuel, Allah Abraham, Ishak, Yakub memenuhi kehidupan kita, memberkati kehidupan kita. Saudara terima berkat ini.
Sampai Tuhan datang kali keduanya menjemput-jemput setiap kita orang-orang yang percaya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.